Saat cahaya merah turun, itu menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, ia menenggelamkan pintu Kaisar Diwok, yang seharusnya meledak dengan cahaya dan menarik perhatian semua orang. Sosoknya tidak terlihat jelas, bahkan lokasi pintu kaisarnya pun tidak diketahui. Apa yang sedang terjadi? Apakah kakak Xiao Chen hidup kembali? Mo Chen, yang matanya merah karena menangis, agak bersemangat dan penuh harap, sehingga suaranya bergetar. Orang mati hidup kembali. Itu tidak mungkin, kan? Ini benar-benar mustahil. Ini seharusnya merupakan mutasi dari jalan kaisar yang aneh itu. Dia sudah mati dan berubah menjadi abu. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Tidak mungkin. Para penggarap di pihak Sekte Langit Tertinggi semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Mereka menyingkirkan para penggarap Persatuan Dewa Dao dan dengan cepat menuju ke jalan kaisar yang berdarah untuk melihatnya. Semua orang melihat kelopak bunga merah yang tak terhitung jumlahnya melayang di kedua sisi 10.000 anak tangga jalan kaisar yang naik ke langit. Kelopak bunganya memancarkan aura suci. Nyanyian samar-samar kitab suci Buddha bahkan mengiringi kelopak bunga yang melayang. Bunga Udumbara, surga meninggalkan dewa penguasa berkata dengan ragu sambil mengerutkan kening. Karena cahaya merah, Raja Hantu Gunung Timur dan dua penguasa pedang-pedang berhenti bertarung. Raja Hantu Gunung Timur mendarat di samping surga meninggalkan dewa penguasa dan mengangguk. Itu memang kelopak bunga Udumbara. Namun berdasarkan catatan, warna bunga Buddha jenis ini seharusnya putih. Ini agak aneh. Sekte Buddha memiliki 3 bunga suci utama. Teratai bagus untuk budidaya, dan Bodhi bagus untuk pemahaman dan kebijaksanaan. Ketika bunga ara muncul, Raja Suci akan muncul. Bisakah Udumbara ini benar-benar menghasilkan kelahiran kembali setelah ia mekar, memandikan seseorang dalam api nirwana? Meski terkejut, emosi penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak terlalu terpengaruh. Kitab Buddha mengatakan bahwa mereka yang menemukan Udumbara diberkati dengan keberuntungan yang besar. Itu muncul setiap 10.000 tahun sekali dan menandakan kelahiran kembali Raja Suci. Umat Buddha menghargai kebajikan dan kebaikan. Bunga ini mekar untuk kebajikan yang besar. Mungkinkah Xiao Chen menjadi salah satunya? Saat surga meninggalkan dewa penguasa bergumam, sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, sepertinya dia sedang berbicara kepada Raja Hantu Gunung Timur. Saat ini, emosinya sangat rumit. Xiao Chen memberinya terlalu banyak kejutan. Mengatakan bahwa dia mati rasa terhadap hal itu tidaklah salah. Setelah berusaha keras, dia akhirnya membunuh orang ini. Namun, siapa sangka salah satu dari 3 bunga suci Buddha, bunga Udumbara, ada pada Xiao Chen. Terlebih lagi, sepertinya bunga itu akan mekar untuknya. Raja Hantu Gunung Timur tetap diam. Saat ini, dia juga merasa agak lelah. Dia awalnya berpikir bahwa menaklukkan Sekte Langit Tertinggi hanyalah masalah kecil. Ia tidak pernah menyangka peristiwa ini akan menimbulkan gelombang sebesar itu. Pada akhirnya, situasinya benar-benar tidak terkendali dan menarik perhatian seluruh daratan Kunlun. Bertarung dengan pedang saber dua penguasa semakin membuatnya lelah, sangat melelahkan pikirannya. Menghadapi dua kaisar bela diri berdaulat yang menggunakan senjata ilahi transenden dan tidak takut mati sangatlah melelahkan. Bahkan seorang perdana pun akan merasa terkuras. Qitian, bagaimana kalau kita menonton jalan kaisar saja, menyuruh orang-orang Persatuan Dewa Dao mundur. Sudah terlalu banyak orang yang meninggal, saran Raja Hantu Gunung Timur. Banyak ahli dari berbagai ras tewas dalam pertempuran kacau itu. Seluruh kota jejak meteor berlumuran lautan darah, darah kaisar bela diri yang segar dan kental. Surga meninggalkan dewa penguasa tetap diam untuk waktu yang lama, matanya menunjukkan keraguan. Kalau begitu, ayo mundur. Pakar kuat ini, yang terkuat setelah penguasa guntur, akhirnya goyah dalam tekadnya. Selanjutnya, Diwok sudah maju ke kaisar bela diri, dan status Xiao Chen tidak pasti, bahkan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Persatuan Dewa Dao seharusnya tidak menderita korban lagi. Dengan perintah dari surga meninggalkan dewa yang berdaulat ini, semua penggarap Persatuan Dewa Dao melepaskan napas tertahan mereka. Seperti air pasang yang surut, semua orang segera mundur. Dalam beberapa tarikan napas, mereka semua mundur sangat jauh dan cepat. Ini terlihat sangat aneh tetapi jelas menunjukkan betapa besarnya tekanan yang dialami kelompok orang ini.
Pergantian peristiwa ini melampaui semua peristiwa sebelumnya, membius mereka yang tertinggal. Bahkan Kaisar bela diri Primes dan Sovereign merasakan dengungan di benak mereka. Bunga legendaris muncul di dunia nyata. Cahaya merah yang dibawanya sebenarnya menutupi cahaya gerbang Kaisar 9 warna. Mudah untuk membayangkan betapa tertekannya Diwuk setelah diabaikan. Namun, itu tidak menjadi masalah. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada jalan Kaisar yang berdarah. Tidak ada yang ingat bahwa ada seseorang yang sedang membuka pintu Kaisar mereka. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Semua kelopak bunga yang melayang di jalan Kaisar yang berdarah dengan cepat berkumpul di sekitar api ilahi salju surgawi. Kemudian, mereka bergabung menjadi kuncup bunga yang besar. Gambar Buddha kuno muncul di langit, membentuk segel tangan dengan satu tangan. Kemudian, lampu Buddha mendarat di kuncup bunga. Tiba-tiba, nyanyian Buddha yang bergema di sekitarnya. Jadi, dengan ajaran Buddha yang begitu menakjubkan, banyak pengikut Buddha yang datang. Seperti yang dikatakan di masa lalu, dengan lahirnya Raja Suci, akan terjadi kelahiran bunga Udumbara. Saat nyanyian dimulai, kuncup bunga mekar tanpa suara. Tidak ada kata-kata di dunia biasa yang bisa menggambarkan keindahan bunga ini. Saat bunga itu mekar, ia layu. Namun, penampakan bunga yang murni, suci, dan indah itu terpatri di benak setiap orang. Ketika bunga ara muncul, akan ada masa muda seketika. Pemandangan indah yang sekilas membuat semua orang menghela nafas. Kecantikan berlalu dalam sekejap, waktu berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Hal-hal indah selalu berumur pendek. Satu saat sebenarnya hanya satu saat. Namun, begitu bunga ini mekar, terjadilah pemandangan lain yang langsung menutupi kekecewaan yang dirasakan semua orang atas layunya bunga Udumbara. Ada cahaya Buddha di tempat bunga Udumbara berada. Di tengah cahaya Buddha ini ada sesosok manusia yang duduk bersila, mengenakan Azure Dragon Battle Armor. Penampilan wajah yang halus, ekspresi damai, dan mata yang tenang. Jika ini bukan Xiao Chen, siapa lagi yang bisa melakukannya? Xiao Chen membuka tangannya, dan ada benih di telapak tangannya. Inilah benih yang tertinggal setelah bunga Udumbara layu. Matanya terfokus pada benih ini. Xiao Chen, yang hidup kembali, merasa terharu saat melihat benih bunga ini. Ia sendiri tidak menyangka bunga Udumbara akan mekar untuknya. Bunga suci Buddha ini hanya akan mekar bagi umat Buddha yang memiliki kebajikan besar. Dia sangat jelas bahwa dia bukan seorang Buddhis. Mekarnya bunga ini pasti ada hubungannya dengan Buddha Mahesvara. Menjadi reinkarnasi dari Dewa Abadi Kuba Langit, Xiao Chen pasti memiliki karma dengan Buddha Mahesvara. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Menyelesaikan jalan Kaisar adalah prioritas utamanya saat ini. Xiao Chen menghunus pedang bayangan bulannya dan mengambil 3 cincin di jalan Kaisar. Menggenggamnya erat-erat di tangannya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Saat dia mengangkat kepalanya, cahaya merah yang memenuhi langit menghilang dan menyatu menjadi cahaya berdarah yang menusuk dan menyilaukan yang menyelimuti dirinya. Suara mendesing. Ketika cahaya berdarah menghilang, semua orang akhirnya melihat dengan jelas Diwuk, yang telah selesai berjalan di jalan Kaisar. 4 lingkaran cahaya bersinar samar-samar di belakang Diwuk. Dia memancarkan ketajaman, dan tatapan tajamnya seperti pedang tajam, tidak ada yang berani menghadapinya. Diwuk berdiri di langit, tampak seperti dewa, menunjukkan kekuatan luar biasa dan aura yang luar biasa. Kaisar bela diri surga keempat. Dia benar-benar Kaisar bela diri surga keempat. Diwuk benar-benar menghadapi 3 kesengsaraan petir sekaligus setelah mendorong pintu Kaisar, menjadi Kaisar bela diri surgawi yang lebih besar. Aura dan kekuatan Kaisar yang mengerikan. Jika Anda memberitahu saya bahwa dia bisa bersaing dengan Kaisar bela diri berdaulat, saya akan mempercayainya. Teriakan kaget terdengar terus-menerus. Semua orang kagum dengan kekuatan yang diungkapkan Diwuk setelah dia membuka pintu Kaisar. Namun, Diwuk, yang seharusnya senang, memasang ekspresi cemberut. Kemarahan yang ia pendam dalam dadanya bagaikan gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Memang benar, kemarahan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Setelah melewati jalan Kaisar 9 warna ini, dia seharusnya menjadi orang teratas di alam Kunlun sejak era kuno. Ini seharusnya menjadi puncak kejayaannya, momen paling menarik perhatiannya. Namun,
cahaya merah yang memenuhi langit mengaburkannya. Semua kemuliaan dan perhatian hilang. Tidak ada yang bisa memahami depresi seperti itu. Selanjutnya ada kematian putri ilahi dan masih banyak lagi kejadian lainnya. Semuanya karena pria di jalan kaisar yang berdarah itu. Mengapa? Mengapa aku, Diwuk, yang mengalami banyak kesulitan dan selesai berjalan di jalan kaisar 9 warna ini, masih tidak bisa dibandingkan dengannya? Bahkan dalam kematianmu, apakah kamu akan menginjak-injakku, Diwuk? Diwuk berkata dengan gigi terkatup, matanya bersinar karena niat membunuh. Melihat Diwuk mengertakkan gigi seperti itu, Xiao Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini terlalu keras kepala dan sombong. Seolah-olah segalanya harus menjadi miliknya. Namun, dengan kerja keras, setiap orang mempunyai kesempatan dalam hal-hal dunia. Peluang itu adil bagi semua orang. Itu pasti bukan milikmu hanya karena kamu adalah putra ilahi dan kamu merasa itu milikmu. Untuk sebagian besar masalah, Xiao Chen hanya menempuh jalannya sendiri. Dia tidak sengaja berpikir untuk menargetkan siapapun. Bahkan kematian putri ilahi bukanlah niatnya. Namun, Xiao Chen tidak menyesalinya. Bahkan jika dia mempunyai kesempatan untuk mengulanginya lagi, dia akan tetap membuat keputusan yang sama. Xiao Chen menarik pandangannya dan berhenti memandang Diwuk, melanjutkan jalan kaisarnya sendiri. Kamu ingin menyelesaikan jalan kaisarmu. Kamu bisa melupakannya. Diwuk meraung marah dan terbang. Dia sangat cepat, meninggalkan bayangan di udara. Saat bayangan setelahnya berhenti, ruang terkoyak, banyak robekan spasial terbentuk. Saat Diwuk mendekati jalan Kaisar Xiao Chen, bangsa dewa muncul di belakangnya. Kemudian, dia melayangkan pukulan ke arah Xiao Chen, yang bersinar merah. Lagu pujian yang menakjubkan bergema di sekitarnya. Tubuh Diwuk terbungkus dalam cahaya ilahi yang terang, bersinar di mana-mana. Bang! Beberapa fluktuasi kecil muncul di pilar cahaya merah. Langkah Xiao Chen terhenti sejenak. Itu bukan karena pukulan Diwuk. Sebaliknya, Xiao Chen menemukan sesuatu yang lain. Ada gambar cahaya bunga teratai Buddha di bawah kaki Xiao Chen. Itu berkilau, memantulkan cahaya merah dan berkedip tanpa henti. Pilar cahaya merah yang mampu menahan pukulan tirani Diwuk pasti ada hubungannya dengan bunga Buddha ini. Xiao Chen mengangkat satu kaki dan maju selangkah. Gambar cahaya bunga teratai di bawah kakinya bergerak bersamanya, selalu tertinggal di bawah kakinya. Suara mendesing. Xiao Chen mencapai langkah berikutnya, dan api tanpa batas diluncurkan ke arah Xiao Chen. Kesengsaraan api sangat kuat dan tidak terbatas. Namun, sebelum Xiao Chen, yang terbungkus dalam pilar cahaya merah, dapat melakukan apapun, pilar cahaya merah membelah api menjadi dua, dan dia tetap tidak terluka. Apa yang sedang terjadi? Seseorang benar-benar dapat mengganggu dan melindunginya di jalan kaisar. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan dewa penguasa surga yang meninggalkan tidak dapat membantu Diwuk dalam menghalangi kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Namun, sekarang, Xiao Chen jelas memiliki kekuatan eksternal yang membantunya. Ini hanya bisa membuktikan bahwa orang yang membantu Xiao Chen jauh lebih kuat daripada dewa penguasa surga yang meninggalkan. Xiao Chen bertanya-tanya dalam hati, apakah ini karya Buddha Mahesvara? Jika memang demikian, hal ini akan mudah dijelaskan. Buddha Mahesvara adalah eksistensi yang setara dengan Dewa Langit Abadi. Adapun Dewa Langit Abadi, dia adalah pemimpin dari 3000 Dewa Abadi di zaman abadi yang berhasil menjadi orang terakhir yang selamat, kekuatannya tidak terduga. Bahkan penguasa dewa yang meninggalkan surga atau leluhur ras dewa itu akan dibunuh dengan jentikan jari dari Dewa Abadi Kubah Langit. Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan dia berhasil menyelesaikan kesengsaraannya. Dewa mayat penghukum surga, Raja Hantu Gunung Timur, serang bersamaku dan langsung hancurkan pintu kaisarnya. Pada saat ini, dewa penguasa surga meninggalkan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan di lubuk hatinya yang terdalam. Jelas sekali, Raja Hantu Gunung Timur dan Dewa Mayat Penghukum Surga merasakan ketakutan yang sama. Ekspresi mereka berubah menjadi serius, dan dengan beberapa kilatan, mereka tiba di atas pintu kaisar. Sulit untuk mengatakan apakah seorang perdana dapat menghancurkan pintu kaisar. Namun, dengan 3 bilangan prima yang bekerja sama,
serangan puncaknya mungkin terjadi. Apakah ini bencana besar yang dimaksud oleh penguasa guntur? Ying Zongtian berpikir keras sambil bergumam pada dirinya sendiri. Menghancurkan pintu kaisar adalah sesuatu yang sangat gila, sesuatu yang terlalu gila. Bahkan jika mereka berhasil menghancurkannya, gelombang kejut dari ledakan pintu kaisar akan melukai ketiganya dengan parah. Mereka benar-benar berhenti memedulikan apapun demi mematahkan kesengsaraan Xiao Chen. Pada saat kritis, sebuah medali muncul di tangan Ying Zongtian. Di bagian depan ada tulisan, Martial God. Sebaliknya ada kata, perintah, yang berkilauan dengan cahaya keemasan. Apakah itu medali Dewa Perang? Salah satu dari 3 bilangan prima lainnya bertanya. Medali Dewa Bela Diri, medali warisan Istana Dewa Bela Diri. Seseorang akan menjadi ketua istana-istana Dewa Bela Diri yang sebenarnya hanya jika seseorang memiliki medali Dewa Bela Diri. Karena medali inilah ketiga guru suci tidak mau menyerahkannya. Sekarang, 4 bilangan prima yang mendukung Xiao Chen terluka dan tidak bisa menghentikan penguasa dewa yang meninggalkan surga dan 2 bilangan prima lawan lainnya. Jadi Ying Zongtian hanya bisa menggunakan kartu truf yang ditinggalkan oleh penguasa guntur. Ying Zongtian berkata, medali Dewa Bela Diri ditempa oleh ketua istana pertama dari Istana Dewa Bela Diri. Saat menggunakan medali ini, saya bisa memanggil klon yang berada di dalam medali tersebut. Seberapa kuat sebuah klon? Mungkinkah hanya dengan satu klon, kita dapat memblokir 3 bilangan prima? Tanya Cyclic Astral Lord sambil mengerutkan kening. Di atas langit, aura ketiga primes semakin kuat. Segala macam fenomena misterius muncul terus-menerus, menghadirkan pemandangan langka. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat memegang tombak dewa di tangannya. Cincin cahaya ilahi muncul di belakangnya. Ketika cincin-cincin ini berputar, banyak dunia kecil bermanifestasi secara terus-menerus, orang-orang percaya yang tak terhitung jumlahnya berkontribusi pada aliran kekuatan iman yang tak ada habisnya. Banyak tato naga muncul di tubuh telanjang dewa penghukum mayat surga. Mereka tampak seperti hidup kembali, terus berenang. Tubuhnya berubah menjadi lautan luas, memungkinkan banyak naga besar berenang dengan bebas. Mutiara 10.000 roh di tangan Raja Hantu Gunung Timur memasuki dahinya. Matanya memunculkan pemandangan neraka di mana roh jahat dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul tanpa henti. Melihat serangan terkuat dari 3 primes, Cyclic Astral Lord tidak menaruh banyak harapan pada medali Dewa Bela Diri ini. Sekarang, dia bahkan mulai merasa menyesal. Serangan puncak nenek moyang Dewa Ras itu sangat kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melihat peluang untuk mengatasinya. Untungnya, leluhur itu tidak muncul untuk jangka waktu tertentu. Jelas sekali, penguasa dewa yang meninggalkan surga tidak berani menanggung retribusi surgawi lainnya. Kalau tidak, Cyclic Astral Lord pasti sudah lama berpaling dan pergi. Namun, Vien Master Myriad Law tersenyum dan berkata, jadi, ini adalah kartu truf yang ditinggalkan oleh Thunder Sovereign. Jika itu benar-benar dapat memanggil klon dari Master Istana pertama Istana Dewa Bela Diri, bahkan dengan hanya 1/10 dari kekuatan klon tersebut, tidak ada yang perlu ditakutkan dari ketiga primes. Apa maksudmu? Itu adalah legenda. Anda akan segera melihatnya sendiri. Vien Master Myriad Law tidak menjelaskan lebih jauh. Ying Zongtian dengan cepat melemparkan medali Dewa Bela Diri di tangannya ke langit. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangannya, dan pancaran cahaya suci menghantam medali Dewa Bela Diri, yang mulai berputar cepat di udara. Cahaya itu semakin terang hingga berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari medali itu. Saat medali Dewa Bela Diri berkedip-kedip dengan cahaya, tembakan sinar keluar secara acak, lubang besar dan dalam muncul di tanah tempat sinar itu mengenainya. Gelombang kejut yang diakibatkannya melonjak tanpa henti, bahkan menyapu banyak pembudidaya jutaan kilometer jauhnya dari Meteor Trail City dan membuat mereka terbang. Ngeri, banyak petani tidak peduli kemana mereka pergi, mereka mundur dengan tergesa-gesa, pucat ketakutan. Medali Dewa Bela Diri, Thunder Sovereign sebenarnya mengajari Ying Zongtian metode untuk mengaktifkan medali Dewa Bela Diri. Brengsek, penguasa guntur tua yang bodoh itu. 3 tanah suci kita telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Kenapa dia tidak mau menyerahkannya pada kita? Melihat pemandangan ini, ketiga guru suci tiba-tiba berdiri dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Ketika segel tangan terakhir selesai,
banyak berkas cahaya berkumpul, dan sesosok manusia muncul. Orang itu memegang pedang panjang dan bersinar dengan cahaya terang, mencegah orang lain melihat penampilannya dengan jelas. Yang mereka rasakan hanyalah niat pedang yang bangga dan pantang menyerah. Niat pedang yang memenuhi udara seperti angin dan kilat. Saat menyebar ke sekeliling, ia menembus awan. Dengan niat pedang ini, kemanapun ia lewat, angin bukan lagi angin dan awan bukan lagi awan. Semua angin dan awan di sekitarnya menghilang, hanya menyisakan niat pedang bangga yang memenuhi setiap sudut lingkungan. Di Jalan Kaisar, sebagai seorang ahli pedang, Xiao Chen merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Tubuhnya gemetar, tidak mampu bergerak. Itu tidak benar. Ini pasti seseorang yang kutemui sebelumnya, kan? Xiao Chen menghela nafas dan mengerutkan kening. Meskipun dia hanya bisa melihat siluet dari gambar yang keluar dari medali Dewa Bela Diri, dia percaya bahwa dia secara pribadi pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan merasakan keakraban yang begitu kuat. Siapa ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang melampaui Prime juga? Cahayanya begitu tajam sehingga Dewa Penguasa Surga meninggalkan tidak bisa membuka matanya. Suaranya agak bergetar saat dia berbicara. Niat pedang yang memenuhi udara berubah menjadi aura tak terbatas yang melonjak seperti gelombang besar. Ketiga Primes bahkan kesulitan berbicara. Tidak apa-apa, sudahlah, bahwa kita harus menghancurkan pintu kaisar terlebih dahulu, jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya, kata Raja Hantu Gunung Timur dengan gigi terkatup. Sudah tidak ada peluang lagi, kata Ying Zongtian acuh tak acuh. Tepat setelah Ying Zongtian berbicara, sosok cahaya misterius itu menghunus pedangnya dan mengirimkan cahaya pedang yang cemerlang. Wosh! Saat pedang itu ditarik, gambaran cahaya pedang memenuhi sekeliling, di mana-mana di segala arah. Tiba-tiba, rasanya seperti dunia dipenuhi dengan cahaya pedang yang tak terbatas dan tak ada habisnya di setiap sudut, setiap tempat. Itu ada di mana-mana. Surga meninggalkan dewa yang berdaulat, dewa mayat yang menghukum surga, dan Raja Hantu Gunung Timur tidak bisa mengelak sama sekali. Bahkan dengan indera mereka yang tajam, tidak peduli apa yang mereka lihat atau dengar, bahkan pikiran mereka dipenuhi dengan cahaya pedang atau dengungan pedang. Lampu pedang berbaris bersama, dan dengungan pedang bergema, menderu ke atas dan ke bawah seperti ombak yang bergelombang namun juga seperti guntur yang menggelinding. Bang! Pemimpin istana generasi pertama dari Istana Dewa Bela Diri mengangkat tangannya, dan cahaya pedang yang dia kirimkan menjatuhkan ketiga bilangan Prime ke udara. Puci! Ketiga Primes semuanya memuntahkan seteguk darah, kulit mereka menjadi pucat. Dunia kecil bangsa dewa di belakang surga meninggalkan dewa berdaulat hancur. Tangisan menyedihkan dari banyak orang beriman bergema di langit. Luka pedang muncul di dada dewa penghukum mayat surga yang bertato naga, yang tubuhnya telah berubah menjadi lautan luas yang berisi banyak naga besar. Luka pedang itu membuat lautan luas seolah terbelah menjadi dua, membunuh naga jahat yang tak terhitung jumlahnya. Raja Hantu Gunung Timur bahkan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia hampir menjadi buta ketika pemandangan neraka yang muncul di matanya dihancurkan, menderita rasa sakit yang luar biasa menusuk di matanya. Setelah menyarungkan pedangnya, Master Istana Generasi Pertama Istana Dewa Bela Diri berubah menjadi seberkas cahaya terang dan kembali ke medali Dewa Bela Diri. Ying Zongtian melambaikan tangannya sedikit, dan medali Dewa Bela Diri yang berputar cepat segera mendarat kembali di tangannya. Di sampingnya, mata Cyclic Astral Lord berkedip-kedip dengan cahaya. Keinginan besar muncul di lubuk hati mereka. Kekuatan melebihi Prime. Ternyata Master Istana Generasi Pertama Istana Dewa Bela Diri begitu kuat. Ying Zongtian, apa yang terjadi? Apakah Master Istana Generasi Pertama Istana Dewa Bela Diri juga eksistensinya melebihi perdana? Tanya Cyclic Astral Lord dengan tergesa-gesa. Ying Zongtian menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Itu tidak mungkin. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia tidak melampaui Prime? Ying Zongtian mengatakan, sang penguasa guntur juga tidak bisa melampaui Prime, dan ia mampu mengguncang seluruh daratan Kunlin. Seseorang tidak perlu melampaui Prime untuk mengalahkan Dewa Penguasa Surga yang meninggalkan, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Raja Hantu Gunung Timur. Setelah ini selesai, saya akan menceritakannya secara detail. Saat ini, bagaimana kalau kita terus menyerang surga meninggalkan dewa yang berdaulat?
Sekarang, Dewa Penguasa Surga meninggalkan, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Raja Hantu Gunung Timur juga terluka, dalam kondisi yang lebih buruk daripada mereka berempat. Jika mereka bertarung lagi, mereka tidak akan bisa ditindas oleh Dewa Mayat Penghukum Surga sendirian, karena merasa bersalah. Itu tidak masalah. Setelah bertarung sekian lama, saya tidak takut bertarung lebih lama lagi. Tentu, melihat Master Vien Hukum Segudang dan Raja Rubah Roh setuju, Cyclic Astral Lord harus menekan keraguan di dalam hatinya dan berkata, saya tidak keberatan. Suara mendesing. Sosok keempatnya melintas, langsung menyerang Dewa Penguasa Surga yang meninggalkan, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Raja Hantu Gunung Timur. Ayo pergi dan bantu lindungi kakak Xiao Chen juga. Sosok Mo Chen, Anjang Si, Fang Baiyu, dan yang lainnya melintas, menghalangi Diwuk yang hendak menyerang lagi. Para penggarap yang tersisa dari pihak Persatuan Dewa Dao dan pihak Sekte Langit Tertinggi mulai bertarung di udara lagi. Pertarungan kacau ini benar-benar tidak ada habisnya. Diwuk dengan dingin menatap Fang Baiyu, Mo Chen, Anjang Si, Yue Bingyun, Sui Lingling, dan teman baik serta tetua Xiao Chen lainnya. Lalu dia berkata, dengan kekuatanmu, kamu ingin memblokir diriku yang sekarang. Fang Baiyu dan Jiang Chuan berdiri di depan, berkata, Diwuk, kamu sekarang adalah kaisar bela diri, terlebih lagi, dia sudah menjadi surga keempat. Masa depan Anda tidak terbatas. Mengapa kamu harus terus mempersulit Xiao Chen? Mempersulitnya, Diwuk tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Kapan saya pernah mempersulit dia? Dialah yang terus mengincarku. Sejak mata air Dewa Embun Surgawi di Gunung Kunlun, kami tidak pernah akur. Pada akhirnya, dia bahkan membunuh wanita yang paling kucintai. Saya tidak bisa menelan kemarahan ini. Jika kamu minggir sekarang, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bergerak dan tidak menahan diri. Mo Chen berkata dengan marah, jangan memaksakan diri terlalu jauh. Dari awal hingga akhir, kakak tidak pernah dengan sengaja mempersulitmu. Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Anda, saya tahu siapa Anda. Anda adalah orang kepercayaan terdekat Xiao Chen. Baiklah, saya akan mulai dengan Anda. Aku akan memberi Xiao Chen rasa bagaimana rasanya jika orang yang dicintai meninggal. Tinju ilahi surga segudang, legenda jauh. Diwuk melancarkan pukulan, menggunakan teknik terkuatnya. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergema, menyanyikan lagu pujian untuk ras dewa, menyanyikan legenda kuno yang jauh. Semua kejayaan dan legenda masa lalu muncul dalam kenyataan. Dunia beriak dan memperlihatkan banyak pemandangan yang menakjubkan. Dengan pukulan ini, Diwuk mengeluarkan aura yang menunjukkan kezalimannya, aura yang mengatakan bahwa ras dewa berkuasa di dunia. Momentum Diwuk luar biasa. Saat dia menyerang ke depan dengan ganas, dia langsung merobek pertahanan Fang Baiyu dan Jiang Chuan, langsung tiba di hadapan Mo Chen. Mati! Diwuk berteriak dengan ganas. Tinjunya berkedip dengan cahaya keemasan. Kekuatan kaisar yang melonjak menyebar tanpa henti. Mo Chen merasa kaget. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia mengeluarkan buku karya surgawi. 300 jenis api berbeda keluar dari tubuhnya dan membentuk kuali tungku untuk pemurnian, melindunginya. Bang! Kuali yang melindungi Mo Chen langsung hancur menjadi 4 atau 5 bagian, memungkinkan tinju mendarat di tubuhnya. Untungnya, di saat-saat terakhir, kitab karya surgawi mengirimkan aliran api lagi dan melemahkan sebagian kekuatan pukulannya. Ini melindungi tubuh Mo Chen agar tidak langsung hancur, dia hanya terbang dan pingsan. Belum mati, merasakan bahwa Mo Chen masih bernapas, Diwuk sedikit mengernyit, ingin melayangkan pukulan lagi. Pak, suara berderak muncul di langit. Itu adalah cambuk petir naga sejati milik Anjang Si yang berubah menjadi naga dan menyapu. Trik tidak penting. Diwuk dengan santai meraih dan menangkap kepala naga itu. Lalu, dia menariknya. Kekuatan itu meluas melalui cambuk petir naga sejati dan menyentak Anjang Si ke depan. Tanpa bayangan dan tanpa angin. Meski jelas tidak ada angin, rambut Diwuk mulai beterbangan berantakan. Pedang bayangan angin di tangan Yue Bingyun menyerang. Bersembunyi dan menyelinap. Keluarlah ke sini. Diwuk berteriak. Suaranya mengandung energi mental yang luar biasa dan melonjak. Dengan teriakan ini, dia menggunakan kekuatan untuk mematahkan teknik. Gelombang suara menyebabkan lautan kesadaran Yue Bingyun bergolak.
Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan menampakkan dirinya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 anak panah terbang seperti meteor. Sui Lingling mengangkat busur matahari penembakan Kaisar Yi dan menembak dari jauh. Diwuk tersenyum jijik. Kemudian, dia meninju, menggunakan gerakan kedua dari Myriad Heaven Divine Fist, Radiance of Deities. Cahaya ilahi turun dari langit, menyelimuti Diwuk. Saat rambutnya beterbangan, dia melayangkan pukulan dari jauh. Suara ledakan terdengar. Ketiga anak panah itu pecah di udara. Namun, kekuatan cahaya kepalan tangan tidak berkurang sama sekali saat terus menuju Sui Lingling dan menyerang burung matahari yang sangat besar. Bakat-bakat luar biasa ini sebelumnya bisa melawan Diwuk, tapi sekarang Diwuk telah maju ke Kaisar Bela Diri, mereka sama sekali bukan tandingannya. Mereka bahkan tidak dapat menerima satu gerakan pun, tidak, setengah gerakan, darinya. Pada saat genting, Fang Baiyu dan Jiang Chuan, 2 kaisar bela diri surgawi agung, bergegas mendekat. Bekerja sama, mereka menyerang Diwuk. Namun situasi masih belum optimis. Hanya dalam 3 gerakan, 2 kaisar bela diri surgawi besar menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Kekuatan Diwuk melampaui ekspektasi. Di antara kaisar bela diri surgawi besar, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Namun, saat ini, sedang terjadi pertempuran kacau. Semua kaisar bela diri berdaulat terlibat dalam pertempuran yang lebih besar. Ada juga musuh kuat seperti 3 guru suci yang harus dihadapi. Tidak ada seorang pun yang punya waktu untuk datang dan menunda Diwuk sekarang. Oleh karena itu, momentumnya tidak dapat dihadang. Di jalan kaisar yang berdarah, ekspresi Xiao Chen cemberut. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan dengan cepat mulai berlari di jalan kaisarnya. Kemanapun dia lewat, pilar cahaya merah membelah kesengsaraan besar berupa angin dan api menjadi 2. Semua gabungan kesengsaraan angin dan api tidak dapat menghalangi kemajuan Xiao Chen. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Saat ini, Xiao Chen hanya punya satu pikiran. Itu berarti menyelesaikan jalan kaisar ini, yang naik ke langit, sesegera mungkin dan menghentikan Diwuk yang agak gila. Jika Xiao Chen menunda, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Xiao Chen berlari dengan panik. Segera, hanya tersisa 10 langkah dari 3.000 langkah terakhir dari total 10.000 langkah. Selama Xiao Chen mengambil 10 langkah ini, dia bisa membuka pintu kaisar dan menempa tubuh kaisar emas, maju ke kaisar bela diri dan mengakhiri pertempuran kacau ini. Puci. Tepat pada saat ini, Fang Baiyu dan Jiang Chuan keduanya terlempar sambil muntah darah pada saat yang bersamaan. Ketika Xiao Chen melihat sekelilingnya, dia melihat bahwa tidak ada orang yang datang untuk memblokir Diwuk yang bisa tetap berdiri di udara. Diwuk memperlihatkan senyuman dingin saat matanya menyapu tanah. Tatapannya tertuju pada Yue Bingyun, Sui Lingling, Mo Chen, dan gadis-gadis lainnya, terus berpindah-pindah di antara mereka. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Mo Chen yang tidak sadarkan diri. Diwuk, jangan berani. Xiao Chen, yang hanya memiliki 1 langkah terakhir tersisa di jalan kaisar yang berdarah, berteriak ketika dia berdiri tinggi di atas dan menoleh ke belakang. Pintu kaisar di depan hanya berjarak 1 langkah. Namun, Mo Chen dan yang lainnya berada 10 km di bawah, di ambang kematian. Haha, kenapa aku tidak berani? Diwuk mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa, tidak menunjukkan kepedulian sedikit pun. Di jalan kaisar yang berdarah, ekspresi Xiao Chen berubah menjadi sangat cemberut. Diwuk, aku, Xiao Chen, bersumpah demi Tuhan bahwa aku pasti akan membunuhmu dalam hidup ini. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, kamu tidak akan bisa menghentikanku membunuh orang yang kamu sayangi. Diwuk tertawa dengan jijik. Dia sama sekali tidak peduli dengan ancaman Xiao Chen. Dia mendarat dari langit dan terbang langsung menuju Mo Chen. Mata Diwuk menjadi dingin. Pada saat kematian Putri Ilahi, dia memutuskan untuk secara pribadi membunuh semua orang yang dipedulikan Xiao Chen. Kamu mencari kematian. Xiao Chen meraung. Xiao Chen, yang berada di jalan kaisar di langit, hanya 1 langkah dari gerbang kaisar yang berdarah, membuat keputusan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia menyerah di jalan kaisar dan langsung melompat. Ledakan. Jalan kaisar hancur dan berubah menjadi darah segar, mewarnai langit bahkan lebih merah daripada matahari terbenam, tampak lebih pedih.
10.000 langkah itu hancur, berubah menjadi awan darah tebal dan menyebar di langit. Tidak ada yang mengharapkan kejadian seperti itu. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal seperti itu, mengambil inisiatif untuk menyerah pada langkah terakhir, ketika seseorang hanya berjarak satu langkah dari pintu kaisar. Di bawah awan darah, semua orang dalam pertempuran kacau menunjukkan ekspresi kaget dan kaget, semuanya tercengang konyol. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa saat jalan kaisar runtuh, warna pintu kaisar yang berlumuran darah memudar seolah-olah darah telah hilang. Pintu kaisar berubah menjadi ungu dan berubah menjadi seberkas cahaya yang memasuki tubuh Xiao Chen. Yang dilihat semua orang hanyalah jalan berdarah yang runtuh dan darah mengucur, mewarnai langit. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa begitu darahnya hilang, pintu kaisar menampakkan wujud aslinya dan memasuki tubuh Xiao Chen. Xiao Chen, yang sedang marah, merasakan sesuatu muncul di hati kaisarnya. Namun, saat ini, dia tidak bisa mempedulikannya, dan dia juga tidak punya waktu untuk itu. Memegang lunar shadow sabar, dia turun dari langit. Di Wu, yang hendak menyerang Mo Chen, menoleh ke belakang dan kebetulan melihat jalan kaisar runtuh dan berubah menjadi lautan darah. Pemandangan darah yang mengalir kembali ke langit membuatnya tercengang. Desir, desir, nyanyian untuk pemurnian bergema di langit. Awan darah yang tebal mengeluarkan tangisan kesakitan dan kesengsaraan. Lautan darah melonjak, dan ribuan roh jahat dan hantu jahat muncul di dalamnya, tampak sangat mengerikan. Ini adalah dosa. Namun, berapa banyak dosa yang harus dilakukan seseorang untuk mewujudkan lautan darah yang begitu luas dan tak terbatas seperti ini? Ying Zongtian dan yang lainnya menunjukkan perubahan besar pada ekspresi mereka saat melihat adegan ini. Pada saat ini, semua orang merasa ada yang tidak beres dengan jalan kaisar yang berdarah ini. Warna darah adalah pertanda buruk. Kemunculannya di jalan kaisar adalah pertanda buruk. Sulit membayangkan seperti apa Xiao Chen seandainya dia membuka pintu kaisar dan menyerap begitu banyak dosa. Hancurnya jalan kaisar ini mengakibatkan dosa-dosa ini tidak dapat disembunyikan lagi. Sekarang, mereka menampakkan diri mereka sepenuhnya. Aura jahat yang memenuhi langit bahkan mengagetkan dewa penguasa surga yang meninggalkan. Pantas saja jalan kaisarnya adalah jalan kaisar yang penuh darah. Ternyata dosanya banyak sekali. Itu tidak benar. Dia adalah kaisar semu. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak mungkin dia bisa mengumpulkan begitu banyak dosa. Bahkan jika dia seorang prime, akan sangat sulit untuk mengumpulkan dosa sebanyak ini. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Biru Langit. Itu hanya karena Kaisar Biru Langit. Dia adalah keturunan Kaisar Biru Langit. Dia pasti mewarisi dosa Kaisar Azure juga. Itu benar. Itu hanya Kaisar Biru Langit. Itulah satu-satunya cara dia bisa mengumpulkan begitu banyak dosa. Ini terlalu menakutkan. Untungnya, dia tidak membuka pintu kaisar. Jika ya, dia akan menjadi seseorang yang lebih menakutkan daripada Kaisar Biru Langit. Ketika banyak kaisar prima dan bela diri melihat dosa menutupi langit, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan kulit kepala mereka mati rasa. Mengabaikan perasaan kaisar bela diri dan primes ini, setelah keterkejutan awal, Di Wuk mulai tertawa. Dia tertawa dengan sangat hati-hati, matanya dipenuhi ejekan. Xiao Chen, kamu benar-benar ceroboh. Besar, besar, besar. Terima kasih banyak kepada Anda karena memberi saya kesempatan untuk membalas dendam secara pribadi. Tinju surgawi segudang surga, dewa turun. Di Wuk melayangkan pukulan, melakukan gerakan paling kejam dari tinju ilahi surga segudang, dewa menurun. Seketika, auranya melonjak, dan kekuatan tempurnya meningkat 10 kali lipat. Rambutnya beterbangan, setiap helainya mengeluarkan cahaya keemasan. Tinju surgawi segudang surga, dewa turun. Xiao Chen, yang masih turun dan belum mencapai tanah, mengeksekusi dewa turun juga, tidak menunjukkan perubahan ekspresi atau ketakutan apapun. Vital Qi Xiao Chen telah mencapai 100 kekuatan naga. Selain itu, tubuh fisiknya telah mengalami 9 perbaikan di jalan kaisar, dan dia juga mengalami kelahiran kembali nirwana melalui bunga udumbara. Sekarang, Vital Qi Xiao Chen mencapai 500 kekuatan naga. Dengan kekuatan tempur 10 kali lipat, itu berarti 5.000 kekuatan naga. Seketika, naga yang melonjak meraung dengan ganas di belakang Xiao Chen, menyebabkan langit berubah warna.
Meskipun ini jauh dari sebanding dengan 10.000 naga dewa penghukum surga yang melonjak dengan serangan biasa, itu sudah sebanding dengan serangan puncak kaisar bela diri surgawi besar. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Diwuk adalah seorang jenius yang kuat yang merupakan kaisar bela diri surga keempat. Pada awalnya, dia mendapat keuntungan besar. Sepertinya dia akan mengirim Xiao Chen terbang. Namun, pada saat genting, pintu kaisar di tubuh Xiao Chen tiba-tiba terbuka dan melepaskan energi yang melonjak. Diwuk terbang kembali seperti karung pasir, bahkan tidak sempat mendengus kesakitan. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan terbangnya Diwuk. Dia segera mendarat di samping Mo Chen dan memeriksa lukanya. Baru setelah itu dia sedikit mengendurkan ekspresi cemberutnya dan melepaskan napasnya yang tertahan. Yue Bingyun, Xiao Bai, Sui Lingling dan yang lainnya semuanya tergeletak di tanah ke arah yang berbeda, tidak dapat bergerak dan terluka parah. Mereka melemah dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ketika Xiao Chen melihat ke tempat yang lebih jauh, dia melihat seluruh kota Meteor Trail dipenuhi mayat para pembudidaya. Lubang-lubang di daerah itu bahkan dipenuhi darah, membentuk banyak danau darah dengan banyak mayat mengambang di dalamnya. Xiao Chen menatap lautan darah terbalik di langit. Dengan pemurnian nyanyian, dosa yang tak terhitung jumlahnya menjerit kesakitan. Sesaat dia merasa bersyukur dan tiba-tiba sangat lelah. Dalam kehidupan Xiao Chen, dia tidak menyesal. Dia memiliki hati nurani yang bersih terhadap surga, dunia, dan dirinya sendiri. Namun, jika diberi kesempatan lagi, dia sama sekali tidak akan melangkah ke jalan kaisarnya. Jika itu hanya demi mencapai mimpinya namun mengakibatkan pengorbanan banyak orang, apa gunanya menjadi kaisar bela diri? Tiga kecil, bawa mereka pergi. Setelah sekian lama, Xiao Chen berbicara dengan nada lelah. Little Tree bisa merasakan depresinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Little Tree keluar dari Tree Life Mirror. Sosoknya berkedip-kedip saat dia mengeksekusi gerakan minor universe-nya. Dengan beberapa kilatan, dia membawa Mo Chen, Yue Bingyun, Xiao Bai, dan yang lainnya keluar dari Meteor Trail City. Xiao Chen perlahan berdiri dan melihat ke depan. 10 kilometer jauhnya, di tengah awan debu tebal, Diwuk merangkak kembali berdiri. Ledakan. Begitu Diwuk bangkit kembali, auranya meledak dengan ganas, menghamburkan semua debu. Tidak mungkin. Saya sudah menjadi kaisar bela diri surga keempat. Di antara kaisar bela diri langit agung, aku tak tertandingi. Bagaimana aku masih lebih lemah darimu? Diwuk menjadi agak gila. Dia melemparkan 3 pukulan, dan rantai ilahi muncul di udara, bergegas menuju Xiao Chen. Ini adalah rantai dewa dari tinju ilahi surga segudang, yang digunakan untuk mengunci target. Namun, di tangan Diwuk, teknik penyegelan teknik tinju ini penuh dengan pembunuhan ki. Teknik pedang sempurna, posisi menundukkan naga. Xiao Chen melayang ke udara dan menggunakan energinya untuk mewujudkan naga. Seketika, 500 naga besar terbang keluar, tampak mengamuk dan tak tertandingi. Pada saat yang sama, energi mentalnya yang melonjak memasuki naga, membuat mereka hidup seketika, melengkapinya. Segera, 500 naga sejati di bawah kaki Xiao Chen memperlihatkan taring dan cakar. Naga ki tanpa batas mengalir ke tubuhnya. Menggunakan aura 500 naga sejati, Xiao Chen mengirimkan 3 serangan pedang. Rantai ilahi yang terbang ke arahnya putus dan menghilang. Kekuatan Diwuk melonjak, mencapai kaisar bela diri langit keempat. Namun, Xiao Chen telah mengalami kelahiran kembali nirwana dan berjalan lebih dari 9.000 langkah di jalan kaisar. Xiao Chen juga luar biasa. Tinju ilahi surga segudang, mitos abadi. Diwuk melontarkan pukulan lagi, dan bayangan besar makhluk dewa kuno muncul di belakangnya. Gambar besar ini juga menyerang Xiao Chen. Makhluk ilahi ini tingginya lebih dari 3 km. Itu memancarkan kekuatan ilahi, tampak seperti benar-benar ada. Itu tidak membuat Xiao Chen bingung. Dia juga mengeksekusi mitos abadi. Namun, gambaran yang muncul di belakangnya adalah dirinya sendiri. Keduanya adalah mitos abadi, tetapi mengambil jalan yang berbeda. Sesaat, mereka bentrok satu sama lain. Saat mereka bertabrakan, dewa di belakang Diwuk hancur. Diwuk memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, dia tidak percaya. Sepertinya kamu masih belum mengerti. Bagaimana mungkin ada makhluk ilahi di dunia ini?
Hanya diri sendirilah yang merupakan keberadaan yang paling sejati. Xiao Chen menarik tinjunya. Saat dia memegang Lunar Shadow Saber, dia berjalan maju, selangkah demi selangkah. Dia belum maju ke Martial Emperor. Namun, auranya dengan kuat menekan Diwok. Bang, bang, bang. Keduanya bertukar 3 gerakan lagi. Diwok kalah dalam setiap pertukaran. Dengan setiap pukulan, dia terluka parah. Setelah 3 gerakan, Xiao Chen menendangnya ke udara, melukainya begitu parah hingga dia tidak bisa bangun lagi. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen jelas belum maju ke Martial Emperor. Kenapa dia masih lebih kuat dari Wu? Surga meninggalkan dewa yang berdaulat agak bingung. Dia mengira ketika Xiao Chen mencari masalah untuk Diwok, Xiao Chen hanya mencari masalah untuk dirinya sendiri dan akan mendapat pelajaran yang kejam. Namun, kenyataannya adalah Xiao Chen benar-benar membuat Diwok kewalahan, memperlakukan Diwok seperti karung pasir. Puci, Xiao Chen, yang sedang berjalan ke depan, tiba-tiba muntah seteguk darah. Kulitnya menjadi pucat, api membakar tubuhnya dari dalam keluar. Angin kencang menderu-deru, mengipasi api ini menjadi lebih ganas. Jalan Kaisar Xiao Chen telah rusak. Pemulihan dari kesengsaraan besar berupa angin dan api telah tiba. Ini adalah proses yang harus dialami oleh setiap kultivator yang gagal dalam kesengsaraan. Jika seseorang berhasil bertahan hidup, ia akan menjadi kaisar bela diri setengah langkah. Jika tidak, seseorang akan dibakar hidup-hidup. Namun, situasi Xiao Chen agak istimewa. Dia telah mengambil jalan yang belum pernah diambil oleh siapapun sebelumnya. Wosh! Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 4 sosok turun dari langit. Ying Zongtian dan 3 primes lainnya segera datang untuk melindungi Xiao Chen. Di sisi lain, Dewa Penguasa Surga meninggalkan juga turun untuk melindungi Diwok. Kedua belah pihak saling berhadapan. Ying Zongtian memandang surga meninggalkan dewa yang berdaulat dan berkata, "Qitian, ini saatnya mengakhiri konflik ini. Atau apakah Anda masih ingin memberantas sekte langit tertinggi saya?" Surga meninggalkan dewa yang berdaulat tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu. Anda sudah kalah." Saat Xiao Chen melompat turun, akhirnya sudah diputuskan. Serahkan medali Dewa Bela Diri, dan para penggarap Persatuan Dewa Dao akan segera mundur. Kalau tidak, ini tidak akan berakhir. Guru suci burung vermilion melangkah maju dan berkata, "Ying Zongtian, sebaiknya kamu tidak menyimpan apa yang bukan milikmu. Kalau tidak, bencana hari ini akan terjadi lagi, semua karena keserakahanmu. Cepat serahkan medali Dewa Bela Diri. Kami benar-benar malu padamu. Sejak awal, Anda hanya melindungi pendosa iblis. Namun, yang lebih lucu adalah iblis ini pada akhirnya melompat sendirian, menghancurkan masa depannya sendiri." Ketiga guru suci melangkah maju dan mengejek dengan dingin, menuntut Ying Zongtian menyerahkan medali Dewa Bela Diri. Senyuman dingin terlihat di wajah Ying Zongtian. Dia berkata, "Lucu, saya serakah. Jika bukan karena penguasa guntur yang berulang kali bertanya padaku, aku, Ying Zongtian, tidak akan menerima kentang panas ini. Izinkan saya memberi tahu Anda ini, penguasa guntur meminta saya untuk mengambilnya. Karena saya sudah setuju, saya tidak akan mengecewakan penguasa guntur." Surga meninggalkan dewa yang berdaulat berkata, "Kalau begitu, sepertinya tidak perlu lagi bicara. Ying Zongtian, Serikat Dewa Dao akan kembali dalam waktu setengah bulan. Saat itu, saya harap Anda masih beruntung dan bisa melakukan pertahanan." Sial, sial, sial. Pada saat ini, bel yang bergema berbunyi di sekeliling, khusyuk dan menggetarkan, menyampaikan pesona yang tak terlukiskan saat suara menyebar ke seluruh tempat. Saat bel ini berbunyi, beberapa bilangan prima yang hadir semuanya menunjukkan perubahan besar dalam ekspresi mereka. Surga meninggalkan dewa penguasa melihat ke kejauhan dan bergumam, "Lonceng perbaikan langit Gunung Kunlun belum berbunyi selama lebih dari 10.000 tahun. Apa yang sebenarnya terjadi?" Gunung Kunlun merupakan pusat dari seluruh wilayah daratan Kunlun. Lonceng perbaikan langit yang tergantung di tengah gunung berasal dari zaman keabadian. Hanya ketika masalah besar terjadi, barulah bel berbunyi di seluruh dunia Kunlun. Sebenarnya, untuk lebih spesifiknya, Sky Fixing Bell hanya berbunyi ketika ada masalah besar yang serius yang berhubungan dengan iblis dunia iblis jurang dalam. Tiba-tiba, 5 gambar besar muncul di awan di atas langit.
Setiap gambar ini berasal dari ras yang berbeda, ras dewa, ras iblis, ras hantu, ras mayat, dan ras manusia. Jika seseorang merasakannya dengan cermat, ia akan menemukan bahwa aura dari gambar-gambar ini adalah aura kaisar bela diri penguasa surga ke-9 yang berada di puncak, hanya berjarak satu langkah kecil dari Prime. Kelima lelaki tua ini hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui, mereka semua tampak sangat tua. Ketika Ying Zongtian, penguasa Dewa Pengabaian Surga, dan para Prime lainnya melihat orang-orang tua ini, mereka menunjukkan ekspresi hormat. Jelas sekali, kelima lelaki tua ini adalah senior dengan status sangat tinggi di berbagai ras. Iblis dunia iblis Deep Abyss menyerang medan perang astral dengan kekuatan penuh. Bolehkah semua Primes segera berangkat ke Gunung Kunlun? Kalian semua harus hadir. Kelima lelaki tua itu berbicara pada saat yang bersamaan, suara mereka bergema satu sama lain, membuat suara keras mereka memekakkan telinga. Namun, yang lebih mengejutkan adalah informasi yang diberikan oleh orang-orang tua ini, iblis dari dunia iblis jurang dalam sedang menyerang dengan kekuatan penuh. Semua kaisar bela diri dan Primes merasakan gawatnya masalah ini. Medan perang astral adalah garis depan pertahanan dunia Kunlun melawan para iblis dari dunia iblis jurang dalam. Setelah iblis menduduki medan perang astral dan mendapatkan waktu untuk menstabilkan diri, mereka akan menembus penghalang langit dan menyerang dengan kekuatan penuh. Hal ini akan menjadi bencana tingkat kepunahan. Di bencana iblis masa lalu, iblis menggunakan robekan spasial antara dua alam untuk masuk dan tidak dapat mengirim sebanyak itu. Tidak peduli apa, Astral Battlefield harus dipertahankan. Dibandingkan dengan itu, pertempuran dan konflik di sini harus dikesampingkan. Memang benar, kelompok Raja Iblis itu benar-benar memilih waktu ini untuk mengambil tindakan. Penguasa dewa yang meninggalkan surga mendengus dingin dan berkata, "Ayo pergi." Setelah itu, dewa penguasa surga meninggalkan memerintahkan seluruh persatuan Dewa Dao untuk mundur. Kemudian, dia bergegas ke Gunung Kunlun bersama dengan Dewa Mayat Penghukum Surga dan Raja Hantu Gunung Timur. Pasukan persatuan Dewa Dao mundur seperti air pasang surut. Ketiga guru suci tidak puas dengan hal ini, tetapi sebelum gambaran yang lebih besar, tidak peduli betapa tidak puasnya mereka tidak punya pilihan lain. Ying Zongtian menoleh dan melihatnya. Xiao Chen, yang menderita akibat serangan kesengsaraan besar berupa angin dan api, telah pingsan, nasibnya tidak pasti. Ying Zongtian dengan cepat bergegas dan memeriksa luka Xiao Chen. Lalu, dia melepaskannya. Meski begitu, dia terus mengerutkan keningnya. Bagaimana itu? Apakah anak kecil itu selamat? Tanya Master Vian Myriad Lao dengan suaranya yang sudah tua, menunjukkan nada kebaikan dan rasa kasihan. Ying Zongtian mengangguk dan menjawab, dia selamat dan masih bernapas. Namun, saya tidak tahu kapan dia akan bangun. Luka tersembunyi yang dia alami sebelumnya telah hilang. Namun, dia tidak memadatkan jiwa kaisar. Dia tidak akan pernah maju ke kaisar bela diri dalam kehidupan ini. Setelah Cyclic Astral Lord mendengar ini, dia mendengus dingin dan pergi sendirian tanpa berkata apa-apa. Tiga Prime lainnya menganggap perilakunya agak aneh, tapi mereka sadar seperti apa Cyclic Astral Lord itu, jadi mereka tidak menganggap ini terlalu aneh. Saya harap dia bisa menerima pukulan ini. Sebenarnya hal ini seharusnya sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Hujan darah turun dari langit, jalan berdarah naik ke langit, ini semua adalah tanda-tanda buruk. Kita seharusnya tidak membiarkan dia melangkah ke jalan kaisar sejak awal. Raja Roh Rubah menghela nafas. Nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. Ying Zongtian mengendurkan keningnya. Dia berkata dengan lembut, masalah dunia ini seperti catur, tidak dapat diduga dan tidak dapat diprediksi. Xiao Chen mungkin diberkati akibat bencana ini. Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang berani melompat dari jalan kaisar mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa kita tidak melompat saja? Kami semua dengan patuh menyelesaikan jalan kaisar kami, tetapi siapa di antara kami yang berhasil melampaui Prime? Ini adalah masa di mana Martial Dao sedang mengalami kemunduran. Kita harus melakukan hal yang tidak terduga, bukan mengambil jalan biasa. Jika tidak, kami akan terus melanjutkan jalur lama. Raja Rubah Roh bertukar pandang dengan Master Vian Hukum Segudang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dia tidak berani setuju atau tidak setuju dengan Ying Zongtian.
Vien Master Myriad Law berkata, baguslah dia bisa selamat. Anak kecil ini sangat setia kepada teman-temannya. Kami telah memberikan terlalu banyak tanggung jawab padanya. Biarkan dia istirahat sekarang. Senang rasanya menjadi orang biasa. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Benar, ini waktunya untuk pergi. Ketiga primes berdiri satu demi satu dan menuju Gunung Kunlun. Mereka pasti perlu mendiskusikan iblis dunia iblis jurang dalam yang menyerang medan perang astral dengan kekuatan penuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di jalan mata air kuning di alam hantu, di lautan kepahitan hitam putih yang pernah dikunjungi Xiao Chen, sebuah kepala muncul di Bodhisattva Sitigarbha tanpa kepala pada suatu saat. Bodhisattva Sitigarbha perlahan menutup matanya dan bergumam, kasihan sekali, sayang sekali. Dia benar-benar mengambil langkah penting. Kalau tidak, setelah dia dipenuhi dosa dan bodhisattva ini memurnikannya, saya akan mampu keluar dari tanah terlantar ini. Selagi bodhisattva Sitigarbha berbicara, roh-roh yang dirugikan yang tak terhitung jumlahnya di lautan kepahitan berubah menjadi pancaran cahaya putih saat ia melakukan beberapa gerakan tangan, pancaran sinar tersebut mengarah ke titik persimpangan kepala dan tubuh di leher. Ada luka besar di sana dengan darah mengalir keluar seperti air mancur. Cahaya putih terbang terus-menerus, bekerja untuk menyembuhkan luka dan terlihat sama sekali tidak memadai. Namun, tidak peduli apapun yang terjadi, luka mengerikan itu masih sembuh, meski dengan kecepatan yang terlalu lambat untuk terlihat, ujung-ujungnya perlahan menyatu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar Meteor Trail City, setelah semua primes pergi, Chu Chaoyun dan Leng Yue dengan hati-hati keluar dari robekan spasial. Chu Chaoyun berkata, apakah kamu sekarang tahu mengapa aku tidak ingin kamu bergerak? Namun, Leng Yue tampak seolah dia tidak mendengarnya. Dia bertanya-tanya dengan lembut, jika itu aku, apakah dia akan melompat turun tanpa mempedulikan hal lain juga? Ketika Chu Chaoyun mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Pada saat ini, Raja Iblis Leng Yue sebenarnya sedang memikirkan hal ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Berbagai guru suci dari samudera langit berbintang turun dari langit. Ketika mereka melihat Xiao Chen yang tidak sadarkan diri, ekspresi mereka berubah menjadi rumit, dan mereka menghela nafas. Lalu, mereka pergi setelah menggelengkan kepala. Setelah banyak kaisar bela diri turun dan melihat, mereka tidak lagi menunjukkan kepedulian, langsung meninggalkan tempat itu. Tidak peduli seberapa kuatnya Xiao Chen, bahkan jika dia mengalahkan Diwok, di mata orang banyak, dia hanya biasa saja. Dia tidak lagi memiliki ruang untuk perbaikan. Adapun Diwok, setelah budidayanya stabil dan meningkat, dia hanya akan meninggalkan Xiao Chen jauh di belakang. Hal ini juga berlaku untuk semua talenta luar biasa dari dunia Kunlun. Setelah mereka menyelesaikan kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api, pencapaian mereka akan dikukuhkan. Jumlah orang yang melampaui Xiao Chen akan terus meningkat. Legenda Raja Naga Azure akan hilang. Banyak orang segera datang dan pergi, tidak menunjukkan niat untuk tetap tinggal. Hanya 13 bandit besar Laut Hitam yang menjemput Xiao Chen yang tidak sadarkan diri tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah mereka mendarat, bersiap untuk mengirim Xiao Chen kembali ke Pulau Bintang Surgawi. Sama seperti bagaimana seseorang mengetahui betapa panas atau dinginnya suhu air hanya ketika mereka meminumnya, hanya pada saat inilah seseorang dapat melihat siapa teman sejati Xiao Chen.